bagi kita semua. Dan saudara adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang diberkati, dipelihara oleh Tuhan, dan senantiasa di dalam anugerahnya. Setuju katakan? Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar hari ini dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Habakuk 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini membahas tentang kesabaran. Karena itu judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah nailing down patience. Memaku kesabaran dari kata dasar paku. Ternyata kesabaran itu perlu dipakukan, saudara. Di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, kesabaran itu adalah pandangan tentang masa depan. Dengan melihat ke atas dalam keadaan ketika kemajuan berhenti, peningkatan menghilang, saudara. Nah, kesabaran mengingatkan kita mengenai kepemilikan Tuhan Yesus di dalam setiap proyek yang kita kerjakan. Bila sesuatu yang kita kerjakan dan merupakan proyek Tuhan Yesus, tentunya ada hasil, ada jaminannya. Akan tetapi itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Kita yang setia untuk melanjutkannya. Ketika logika, ketika kenyamanan saudara dan keinginan meneriakkan tuntutan untuk berhenti, kita harus mendengarkan suara Tuhan dan memilih untuk bertahan. Kesabaran itu membuat kita menjadi stabil. Karena itu hari ini kita belajar ada 3 paku kesabaran. Di Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Mari kita akan baca bersama-sama di Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi, di atas tempat penjagaanku, aku akan berdiri dan menempatkan diriku di atas menara. Dan aku akan mengamati untuk melihat apa yang dikatakannya kepadaku dan apa yang dijawabnya mengenai keluhanku. Yang pertama, paku kesabaran yang harus ada pada setiap kita anaknya Tuhan Yesus adalah a patient commitment. Kesabaran di dalam komitmen. Atas ketidakadilan, Habakuk bertanya-tanya kepada Tuhan. Hal itu tercatat di dalam Habakuk pasal 1. Dan di Habakuk 2 ayat 1, Habakuk sedang menantikan Tuhan dari tempat penjagaannya. Dia sedang menunggu jawaban Tuhan dan Tuhan menjawab pertanyaan dari Habakuk, saudara. Untung Tuhan enggak berkata, kamu nanya, enggak saudara. Tapi Tuhan menjawab keluh kesah Habakuk saat itu. Nah, Habakuk merenungkan jawaban dari Tuhan di ayat yang pertama. Dan ini menunjukkan bahwa Habakuk menahan komentar apapun sampai dia memahami penilaian Tuhannya. Artinya apa? Habakuk bersabar. Dia menahan lidahnya. Ia pun memberi diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Ia berusaha menyelaraskan dirinya dengan apa yang menjadi penilaian Tuhan. Habakuk sabar dalam berkomitmen. Sabar dalam komitmen ini membutuhkan yang namanya kerendahan hati kita semua, saudara. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua kita, maka dia mengkoreksi kita, saudara. Sebagai seorang ayah, orang tua, ibu, kalau sayang kepada anaknya, melihat anaknya salah, pasti dikoreksi. Nah, demikian Tuhan atas saya, atas saudara. Kita ini anak-anaknya yang dicintai oleh Yesus. Kalau kita dikoreksi oleh Tuhan, berarti artinya Yesus cinta saya, cinta setiap kita. Katakan amin. Nah, orang yang percaya Tuhan, ia dimampukan untuk bersabar dalam sebuah komitmen. Seperti halnya hubungan suami istri, misalkan. Nah, di dalam hubungan suami istri diperlukan sebuah komitmen. Dalam menjalani komitmen tersebut, saudara, terkadang ada hal-hal proses yang dihadapi oleh suami istri. Suami bersikap kasar dalam berkata-kata, atau mungkin istrinya suka ngomel. Tetap sabar di dalam komitmen. Suami tidak memberikan uang bulanan. Saya mau katakan, tetap sabar dalam komitmen. Bersyukur.
Yang penting apa yang dibutuhkan oleh istri dicukupkan. Atau mungkin beberapa istri berkata, boro-boro dicukupkan. Minta dibelikan satu sabun batangan aja nggak dibelikan kok, Pastor. Iya. Tapi di sini kita diajar untuk tetap sabar di dalam komitmen. Sementara istri setiap hari tidak pernah mungkin membersihkan, menata rumah, tidak memasakkan makanan bagi suaminya. Para suami, engkau tetap sabar di dalam komitmen. Mungkin ada contoh lain. Seperti apa? Hubungan pimpinan dan bawahan, saudara. Sebagai seorang bawahan, diharapkan memiliki kesabaran di dalam komitmen. Kita tidak diunggulkan oleh pimpinan kita. Itu tidak jadi soal, itu tidak jadi masalah. Kalau kita memiliki kesabaran di dalam komitmen. Selama kita bekerja dengan baik dan tanggung jawab. Mungkin kita oleh pimpinan kita tidak dipromosikan. Tidak masalah, walaupun kita sudah bertahun-tahun mengabdi dan telah menunjukkan sebuah kinerja yang baik. Nah, kita mungkin tidak mendapatkan kenaikan penghasilan, sementara yang lain sudah naik, kita tidak. Hal itu tidak jadi soal bagi orang yang sabar di dalam komitmen. Karena apa? Kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, mungkin saudara sebagai pimpinan, tidak dihargai oleh bawahan, bahkan sering diceritakan keburukannya ke orang-orang. Tetap sabarlah di dalam komitmen. Saudara, ada sebuah cerita, ada sebuah kolam di suatu pemancingan. Kolam itu dinamakan dengan kolam kesabaran. Kolam itu sangat sepi, sedikit yang mau mancing di kolam itu. Karena apa? Setiap memancing di situ selalu kemungkinan untuk dapat ikan kecil. Kemungkinannya kecil, saudara. Konon kata si pemilik pemancingan, siapa yang bisa bersabar di kolam itu, maka dia akan mendapatkan ikan yang sangat-sangat berharga, kata si pemilik. Nah, di dalam pemancingan itu banyak orang mencoba memancing di kolam kesabaran itu. Tapi setiap mereka memancing, mereka selalu tertarik, tergoda untuk pindah ke kolam sebelah yang cenderung ramai, banyak ikannya. Mereka memancing di kolam sebelah itu, setiap memancing di situ selalu pasti dapat ikan, saudara. Berbeda dengan kolam kesabaran ini, yang belum pernah ada yang mendapatkan ikan di kolam itu. Tapi suatu hari ada seorang yang benar-benar sabar datang, saudara. Memancing di sana. Dia rela mancing 3 hari, 3 malam di kolam kesabaran itu. Temannya yang awalnya menemani dia memancing, tergoda untuk berpindah ke kolam di sebelahnya. Karena di sana bisa mendapatkan ikan lebih cepat. Namun orang yang di kolam kesabaran itu tetap bersikuku untuk tidak pindah dan tetap memancing di kolam kesabaran itu. Hingga suatu saat, saudara, semua kesabarannya itu terbayarkan. Dia mendapatkan ikan yang sangat-sangat langka di kolam itu. Dan ikan itu harganya sangat mahal, saudara. Bahkan semua ikan yang ada di kolam sebelah jika dijual tidak bisa menandingi harga ikan yang didapatkan di kolam kesabaran ini. Saudara, dia pun sangat gembira karena semua kesabarannya benar-benar membuahkan hasil. Menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang menjenuhkan dan membosankan. Kita membutuhkan kesabaran. Oleh sebab itu kita perlu melatih diri bagaimana menjadi orang yang sabar di segala situasi. Memang tidak mudah seseorang untuk menguasai dirinya dengan tetap bersabar. Namun ingatlah saudara, bahwa kesabaran itu, kesabaran di dalam komitmen memang pahit rasanya. Tetapi setelah tahu hasilnya, pasti bisa semanis madu. Dan karena itu setiap saudara sore hari ini yang beribadah di Geraha 3, saya berdoa semua kita adalah pribadi-pribadi yang sabar. Akan ada hasil yang manis diterima oleh orang-orang yang sabar di dalam komitmen.
Ada peruntungan, ada mujizat, ada sesuatu yang spektakuler, ada kado yang istimewa disiapkan bagi semua jemaat yang hadir sore hari ini. Percaya katakan? Amin, saudara. Jadi di Habakuk ini bercerita tentang kesabaran di dalam komitmen. Untuk bisa sabar, kita perlu komit, saudara. Nah, karena itu saudara, kita belajar dari kitab Habakuk ini. Habakuk ini ceritanya gini saudara, awalnya mengalami peristiwa yang gak enak, melihat di sana kok hidupnya enak, saya ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya ini serius dengan Tuhan, saya ini rajin ibadah, kok kayak gini, usahaku sepi, anakku sakit-sakitan, itu yang dialami oleh Habakuk. Habakuk mengalami rasanya ketidakadilan. Karena itu dia bertanya sama Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi? Tuhan mengapa ini semua bisa terjadi, saudara? Seringkali bukankah kita demikian? Bertanya-tanya tentang keadaan yang kita alami hari-hari ini. Tetapi satu hal, apapun masalahnya, solusinya hanya Tuhan Yesus. Karena itu jemaat di tempat ini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia solusi di atas segala solusi. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Yang sanggup memberkati, menolong setiap kita. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Memaku kesabaran dengan paku, yaitu kesabaran dalam komitmen. Itu yang pertama. Yang kedua, Habakuk 2 ayat 2. Dikatakan apa saudara? Firman Tuhan berkata, Yahweh menjawab aku dan berkata, tuliskanlah penglihatan itu dengan jelas di atas loh-loh, supaya orang sambil berlari pun dapat membacanya. Jadi yang kedua, saudara, paku kesabaran yang kedua yang Tuhan ingin ada pada setiap kita anak-anaknya, yaitu sabar di dalam visi. A patient vision. Habakuk diminta untuk menuliskan sebuah penglihatan. Kata penglihatan ini mengacu pada nubuatan yang terjadi di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 1. Tentang apa? Tentang orang Kasdim dan keberadaan mereka dalam menghukum orang-orang Yehuda saat itu, saudara. Penglihatan yang dimaksud pada dasarnya berbicara tentang firman Tuhan. Dan itu diucapkan, dibawa ke perhatiannya, kemudian dia ditugaskan untuk menulis agar firman itu tersampaikan. Saudara, kalau kita melihat di kitab Amsal 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian, anakku janganlah melupakan Tauratku, tetapi biarlah hatimu memelihara perintah-perintahku. Ayat yang kedua, sebab hal itu akan menambah panjang umurmu, tahun-tahun kehidupanmu, dan damai sejahteramu. Ayat yang ketiga dikatakan, biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkanmu. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara, Tuhan Yesus ingin agar firman-Nya itu ditulis pada loh hati setiap kita, jemaat Tuhan. Agar apa? Senantiasa kita mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya disampaikan di ibadah-ibadah hari Minggu, pulang lupa semua saudara. Tidak, tapi Tuhan ingin biarlah firman yang saudara dengar tertanam di dalam hati kita. Setiap nubuatan dalam firman Tuhan itu merupakan visi yang pasti digenapi. Dan saya mau katakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, firman Tuhan itu hidup. Sekali lagi, firman Tuhan itu hidup di dalam saya, di dalam setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan apa saudara? Sebab firman Elohim itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk, kemudian dikatakan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, bahkan ia sanggup membedakan pertimbangan, pikiran, dan maksud hati. Karena itu firman Tuhan itu hidup bagi saya, bagi saudara. Percayalah ketika engkau lemah, ketika engkau di dalam pergumulan, engkau perlu firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa menghidupi firman Tuhan sementara hari-hari saudara nggak pernah baca Bible? Saya memotivasi semua jemaat di tempat ini,
baca Bible setiap hari. Karena bukan Bible-nya yang berkuasa. Yang berkuasa adalah firman di dalam Bible itu. Gimana kita ketika mengalami pergumulan, persoalan, kita bisa keluar firman Tuhan dari hidup kita. Sementara kita tidak pernah mengkonsumsi firman. Mulai hari ini jemaat Tuhan di tempat ini baca Bible setiap hari. Yang setuju katakan? Sedikit. Iya. Yang setuju katakan? Nah, saudara, semua jemaat perlu membaca Bible. Karena itulah makanan rohani bagi setiap kita. Firman itu hidup, saudara. Firman Tuhan itu hidup, maka setiap apa yang tertulis di dalamnya pasti tergenapi. Dan sekalipun ada beberapa kita yang mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang lambat. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janji-janjinya. Meskipun beberapa orang menganggapnya lambat. Iya, beberapa orang menganggapnya itu sesuatu yang lambat. Namun sebaliknya, Dia Tuhan sabar terhadap kita. Karena Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan semua kita menjadi orang yang bertobat, saudara. Sebagaimana Kristus Yesus itu sabar terhadap kita, saudara. Kita pun meneladani Yesus untuk sabar menantikan sebuah visi atau janji-janji firman itu tergenapi. Saudara, di dalam Bible itu adalah janji-janji Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengklaim janji itu? Yaitu saudara perlu membaca Bible setiap hari. Dan janji itu berbicara tentang visi. Apa itu visi? Saya menemukan definisi visi. Visi itu adalah pandangan mengenai masa depan yang membuat kita, saya, saudara di masa kini untuk bersemangat, untuk bergairah. Kalau hari ini hidupmu tidak bergairah, coba tanyakan kepada diri saudara. Saudara punya visi enggak di dalam hidup saudara? Ke depan ini mau ngapain? Pastor, ngalir saja pastor. Pastor ikut aja maunya Tuhan. Saudara, memang sebuah visi itu kita dapatkan ketika kita intim dengan Tuhan. Setiap kita harus memiliki sebuah visi. Baik untuk secara pribadi, untuk keluarga, untuk pekerjaan maupun untuk ministry. Perlunya visi, saudara. Visi itu harus berasal dari Tuhan Yesus. Karena itu, dalam menerima, memahami, diperlukan kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Sebagaimana Abraham mendapatkan visi mengenai anak laki-laki dari Tuhan. Harusnya Abraham sebelumnya menerima Ishak, janji anak laki-laki dari Tuhan. Tetapi Abraham tergoda untuk tidak sabar. Akibatnya apa saudara? Dia mengawini Hagar dan lahirlah Ismail yang keturunannya hingga kini selalu bertentangan dengan kita yang adalah keturunan Ishak, saudara. Ketidaksabaran itu akan merusak visi Tuhan. Sekali lagi, ketidaksabaran kita itu akan merusak visi Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kesabaran di dalam visi diperlukan bagi setiap kita. Ada satu kisah seorang tukang bangunan yang sudah tua, berniat untuk pensiun dari profesi yang sudah ia geluti selama puluhan tahun. Ia ingin menikmati masa tua bersama istri, anak cucunya. Ia tahu ia akan kehilangan penghasilan rutin. Namun bagaimanapun tubuhnya sudah tua, butuh istirahat, saudara. Ia menyampaikan rencananya kepada mandornya. Lalu sang mandor dengan sedih, sebenarnya berat hati ketika tukang ini berkata untuk resign, untuk pensiun dini, saudara. Nah, saat itu saudara, sang mandor memberikan tugas, oke, kamu bisa pensiun, tapi izinkan saya memberimu tugas yang terakhir sebelum engkau berhenti. Sang mandor memintanya untuk sekali lagi membangun sebuah rumah terakhir kalinya, dan dengan berat hati si tukang kayu menyanggupi. Namun ia berkata karena ia sudah berniat pensiun,
maka ia akan mengerjakannya tidak dengan segenap hati. Dan sang mandor hanya tersenyum dan berkata, kerjakanlah dengan yang terbaik yang kamu bisa, kata si mandor kepada tukang bangunan itu. Kamu bebas membangun dengan semua bahan yang terbaik. Lalu si tukang bangunan ini, karena hatinya sudah enggak niat saudara, dia mengerjakan asal-asalan. Si tukang bangunan ini lalu memulai pekerjaan terakhirnya. Ia mengerjakan dengan ogah-ogahan saudara, malas-malasan, asal-asalan. Membuat rangka bangunan pun asal-asalan. Ia malas mencari, maka ia gunakan bahan-bahan yang berkualitas rendah. Sayang sekali, ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri karirnya saudara. Saat rumah itu selesai, sang mandor datang, sang mandor memeriksa kondisi bangunannya. Saat sang mandor melihatnya, tersenyum, dia pegang pintunya, dia pegang temboknya. Saudara, lalu apa kata si mandor? Sebenarnya rumah yang kau bangun ini adalah rumah untukmu. Saudara, bisa menangkap cerita ini? Betapa terkejutnya si tukang kayu itu. Ia sangat menyesal. Tahu gitu, saya lakukan yang terbaik. Tahu gitu, saya siapkan bahan-bahan yang terbaik untuk rumah ini kalau itu buat saya. Tapi ternyata dia mengerjakan asal-asalan. Sejak dia tahu itu adalah untuknya, dia menjadi menyesal saudara. Nah, akibatnya ia harus tinggal di rumah yang ia bangun dengan asal-asalan. Inilah refleksi hidup kita. Mari sama-sama kita merenungkan dari kisah si tukang bangunan, tukang kayu ini. Anggaplah rumah itu sama dengan kehidupan kita. Anggaplah itu sama dengan kehidupan kita. Setiap kali memaku, memalu, memasang rangka, memasang keramik, apalagi membangun tembok, itu adalah untuk kita. Kebaikan kita. Lakukanlah dengan segenap hati. Lakukanlah dengan bijaksana. Kehidupan saudara saat ini adalah akibat dari pilihan saudara di masa lalu. Dan masa depan saudara adalah hasil keputusan saudara saat ini. Karena itu jangan sampai salah memilih. Kesabaran di dalam visi akan membuat kita menerima yang baik. Dan saya percaya setiap saudara yang sabar dalam visi, sabar dalam menantikan janji-janji firman Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Justru yang ada semua kita di tempat ini diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dibuat makmur oleh Tuhan. Yang terbaik menjadi bagian saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita saudara. Nah inilah yang Tuhan mau. Saudara sabar di dalam menantikan sebuah visi. Visi itu bisa diibaratkan tentang janji-janji daripada firman Tuhan. Ada beribu janji firman Tuhan yang disampaikan. Kita tinggal klaim janji itu. Kalaupun kita belum menerimanya, kita diminta untuk sabar. Kalau tidak sabar, akibatnya seperti Abraham. Nah saudara, itu yang kedua, yaitu memaku, yaitu kesabaran. Kesabaran yang kedua adalah kesabaran di dalam visi. Yang ketiga sekarang, kita melihat di Habakuk 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, sebab penglihatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan. Tetapi saatnya itu akan segera tiba tanpa dusta. Jika berlambat-lambat, tetaplah menantikannya. Karena pasti akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Yang ketiga saudara, paku kesabaran yang ketiga. Yang perlu ditancapkan di dalam hidup kita adalah a patient trust. Kesabaran dengan kepercayaan. Kesabaran di dalam iman. Sebuah visi, sebuah penglihatan. Itu memiliki waktu untuk penggenapannya. Sekali lagi, sebuah visi, sebuah penglihatan, apa yang Habakuk lihat, itu butuh waktu untuk penggenapannya.
Tuhan memiliki kendali atas waktu pekerjaannya. Di dalam menantikan waktu penggenapan tersebut diperlukan yang namanya iman. Sabar dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi diperlukan iman untuk menantikan segala sesuatunya, saudara. Iman itu merupakan sesuatu yang belum kita lihat pada masa kini, namun pasti terjadi. Itulah yang namanya iman, saudara. Mungkin hari ini engkau belum menerima janji Tuhan. Engkau belum mendapatkan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi sabarlah untuk menantikan janji-janji firman Tuhan. Beberapa kita sedang menanti jawaban doa untuk pemulihan bisnis kita yang sedang dijalankan. Mungkin terancam kolaps. Yang lain mungkin sedang menanti jawaban doa untuk mendapatkan pasangan hidup. Ada yang jomblo? Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini saudara menikah. Katakan? Sedikit. Berarti yang jomblo sedikit, saudara. Atau saudara sedang menanti jawaban doa untuk pemulihan rumah tangga saudara. Suami saudara sedang menambatkan hatinya kepada wanita lain. Istri saudara mungkin sedang berjalan dengan pria lain. Engkau sedang bergumul akan hal itu. Apapun masalah yang sedang saudara hadapi, saya mau katakan kepada setiap jemaat di tempat ini, nantikanlah dengan sabar waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Doa-doa yang saudara panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, saudara pasti menerimanya. Katakan, amin, saudara. Nah, saudara, untuk menantikan janji itu diperlukan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Ada satu kisah, suatu hari seorang pelukis terkenal sedang menyelesaikan sebuah lukisan yang terbaiknya. Dan rencananya lukisan itu mau dipamerkan, saudara, di depan seorang putri. Ya, sebut aja nama putrinya adalah Putri Diana, saudara. Nah, ketika menyelesaikan lukisannya itu, ia sangat senang dan terus memandangi lukisannya yang berukuran 2 kali 8 meter saat itu. Cukup besar ya. Dan sambil memandangi, ia berjalan mundur. Dan ketika berjalan mundur, ia tidak lihat ke belakang, saudara. Ia terus berjalan mundur, dan sampai pada belakang itu adalah ujung dari gedung tersebut yang tinggi sekali. Tinggal 1 langkah lagi ke belakang, saudara, ia akan mengakhiri hidupnya. Nah, semua orang melihat itu. Orang-orang sekitarnya melihat pemandangan tersebut, saudara, ada yang mau teriak, tapi khawatir kaget. Kalau pelukis itu diteriak, kaget, lalu malah tambah mundur, saudara. Bisa saja terjadi malah celaka, saudara. Tetapi ada satu orang yang tiba-tiba terlintas sebuah ide. Apa yang dia lakukan? Dia ambil cat, dia ambil kuas yang ada di depan lukisan itu. Kemudian apa yang dilakukan? Dia ambil cat dan kuas itu, dia coret-coret semua lukisan dari si pelukis tadi. Wah, yang terjadi apa, saudara? Si pelukis ini marah. Lukisan yang aku buat sekian lama kamu coret-coret. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak mundur, malah dia maju mendatangi orang itu hendak memukul, saudara. Hendak memukul. Nah, saudara, dan ketika melihat hal itu, semua orang yang menyaksikan menjadi lega hatinya. Untung dia nggak jadi mati. Andai kata selangkah lagi dia mundur, dia jatuh dari gedung itu, saudara. Beberapa orang itu sedang bersyukur melihat kejadian itu. Tetapi bagi si pelukis ini, hatinya dongkol, hatinya marah. Kenapa? Lukisannya dicoret-coret, saudara. Nah, seringkali kita melihat masalah yang kita hadapi seperti itu, saudara. Kita anggap kok buruk, kok tidak baik. Tuhan, mengapa demikian yang terjadi dalam hidupku? Tapi satu hal, di balik semuanya itu ada kebaikan Tuhan atas setiap saudara. Katakan amin. Mungkin kita nggak melihat kebaikan itu saat ini. Tetapi Tuhan itu sedang menyiapkan yang terbaik bagi kita. Apa yang kau doakan, engkau belum terima hari ini. Enggak apa-apa, sabar. Sabar dengan iman, percaya
bahwa ada waktunya Tuhan yang terbaik. Tetapi kadangkala rencana itu yang kita pikirkan tidak terlaksana karena Tuhan punya maksud yang lain lebih baik. Kita marah, kita jengkel terhadap Tuhan, juga mungkin kita marah kepada orang-orang di sekitar kita. Yang wajib kita ketahui bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Dia melihat segala apa yang tidak kita lihat. Karena itu, di dalam menanti-nantikan yang terbaik dari Yesus, kita perlu iman. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kita yang sabar dengan kepercayaan di dalam nama Yesus semua jadi sesuai dengan iman saudara. Kemenangan, promosi, kesembuhan, sukacita menjadi bagian dari jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar tentang kesabaran dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ada 3 paku kesabaran. Yang pertama yaitu a patient commitment, kesabaran di dalam komitmen. Yang kedua, a patient vision, sabar di dalam menantikan visi itu tergenapi, janji itu tergenapi. Yang ketiga, a patient trust, sabar di dalam iman, sabar di dalam kepercayaan saudara. Yang baik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Kalau kita belum terima apa yang kita harapkan, pasti ada yang terbaik Tuhan siapkan bagi kita semua. Biarlah jemaat Tuhan sore hari ini kita diingatkan tetap sabar. Amin. Katakan pada kanan kiri saudara, sabar ya. Sabar ya. Saya undang tim musik pujian, kita sama-sama bangkit berdiri. Jadi ada 3 paku kesabaran hari ini yang kita pelajari. Sabar di dalam komitmen, sabar di dalam visi, sabar di dalam iman. Kita bersyukur, kita pejamkan mata kita berdoa, Tuhan Yesus, bawa hati anak-anak-Mu Jemaat Geraha 3 untuk bisa tetap bersabar dalam meresponi segala sesuatu. Apapun yang sedang Kau kerjakan, mungkin saat ini kami tidak melihatnya, tapi ajar kami untuk percaya kepada Engkau. Ada yang terbaik yang Kau siapkan bagi kami. Ada yang indah, yang jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dari apa yang kami pikirkan saat ini Tuhan. Kalau selama ini atas kelemahan kami merasa kami mampu, kami bisa, Tuhan bawa kami Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Mulai hari ini biarlah ajar kami untuk bersabar di dalam segala aspek hidup kami. Terhadap pasangan kami, anak-anak kami, pimpinan kami, bawahan kami, biarlah kami tetap bersabar. Sebab kami tahu kesabaran berbuah hasil yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sore hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, Jemaat Geraha 3, dalam keuangan mereka yang sedang mengalami kemunduran, kemerosotan di dalam nama Yesus, alami terobosan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Jemaat-Mu Tuhan, disembuhkan, keluarga mereka yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan rumah tangga anak-anak-Mu dipulihkan. Hubungan suami istri, orang tua anak dipulihkan semuanya Tuhan. Dan penuh dengan anggur yang manis, keluarga mereka diberkati. Terpujilah nama-Mu sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Silakan sudah duduk kembali.